Selamat pagi buat kita semuanya. Topik kita pada pagi hari ini yaitu tentang program linear. Program linear yang akan kita bicarakan yaitu bagian intinya. Sebelum ini sudah kita kuasai apa itu dengan sistem pertidaksamaan linear. Nah, program linear terdiri dari programming dan linear. Programming maksudnya alokasi sumber-sumber yang terbatas untuk memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan linear maksudnya menunjukkan pengertian bahwa variabel-variabel yang bekerja pada masalah tersebut berpangkat atau berderajat 1. Maka dapatlah dikatakan program linear adalah suatu metode untuk memecahkan persoalan di mana persoalan-persoalan itu dapat dilukiskan dengan model-model matematik yang terdiri dari pertidaksamaan linear. Kemudian menentukan penyelesaian yang paling baik dari himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan itu atau menentukan maksimum atau minimum dari himpunan penyelesaian itu. Beberapa pengertian matematika yang akan kita jumpai pada masalah program linear antara lain: 1. Model matematika. 2. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau disebut juga fungsi objektif. 3. Constraint atau dikatakan juga syarat atau pembatas. Yang keempat, dari hasil atau nama lainnya visible. 5. Titik optimum atau nama lain titik ekstrim. Nomor 6. Jawab optimum dari masalah program linear. Nah, untuk memperdalam mengenai pengertian program linear tersebut, kita ambillah dulu contoh soal. Sebuah industri kecil memproduksi dua jenis barang A dan B dengan memakai dua mesin. Kita sebutlah mesin pertama dan mesin kedua. Untuk membuat barang A, mesin pertama beroperasi selama 2 menit dan mesin kedua beroperasi selama 4 menit. Sedangkan untuk membuat barang B, mesin pertama beroperasi selama 8 menit dan mesin kedua beroperasi selama 4 menit. Mesin pertama dan mesin kedua masing-masing beroperasi tidak lebih dari 8 jam tiap hari. Jika keuntungan bersih untuk tiap barang A adalah Rp250 dan tiap barang B adalah Rp500, berapa banyakkah diproduksi barang A dan barang B agar diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya? Maka kita jawablah ya. Oke. Kita misalkan tadi barang A itu sama dengan X, barang B itu sama dengan Y. Tadi ada dalam waktunya tadi kan 1 jam 60 menit, berarti 8 jam sama dengan 480 menit. Kita samakan waktunya. Maka dari cerita tadi, kita buatlah untuk pembanding bermudah kita mengerti, kita buat tabel yang sederhana. Tadi yang ditanya tadi berapa banyak diproduksi barang A kan, maka itu yang kita misalkan, barang A X, barang B Y. Nah, jadi tadi inilah tabelnya. Jadi membacanya ini, barang A X, mesin pertama 2 menit, mesin kedua 4 menit, barang B, kita misalkan Y, mesin pertama 8 menit, mesin kedua 4 menit. Waktu untuk yang dipergunakan beroperasi mesin pertama mesin kedua sama. Jadi dari tabel ini kita buatlah model matematikanya. 2X tambah 8Y, karena tadi ditanya sebesar-besarnya waktu pelajaran kita pertama, kalau ditanya maksimum lambang lebih kecil sama dengan, berarti 2X tambah 8Y lebih kecil sama dengan 480. Lalu yang kedua 4X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 480. Nah, itulah sebagai model matematikanya. Nah, sebagai syarat lain, constraint-nya, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Maksudnya,
tidak mungkin nanti barang itu hasilnya negatif. Jadi secara umum dalam program linear ini, karena kalau misalkan X dan Y, X itu selalu bernilai positif, Y itu bernilai positif, boleh 0 ya. Jadi inilah sebagai syarat tambahannya. Lalu fungsi sasarannya, tadi kita misalkan barang AX, tadi harga dari setiap barang A, keuntungannya katanya 250, berarti 250X tambah 500Y dalam kurung maksimum. Nah, jadi untuk menjawab yang tadi, maka secara umum sistem pertidaksamannya ini tadi ya, ada 4. Lalu kita gambarkanlah sistem pertidaksamannya ini pada bidang koordinat Kartesius. Oke, untuk garis yang pertama, 2X tambah 8Y sama 480 dibagi 2. X tambah 4Y sama dengan 240. Oke, kita cari memotong sumbu X sumbu Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 60, titik 0,60. Y-nya 0, X 240. Berarti titiknya 240,0. Garis yang pertama ya. Lalu garis yang kedua, 4X tambah 4Y sama dengan 480. Kita bagi 4. X tambah Y sama dengan 120. Oke, kita cari titik potong sumbu X sumbu Y. X-nya 0, Y 120. Titiknya 0,120. Y-nya 0, X 120. Berarti titiknya 120,0. Lalu kita cari titik potong kedua garis ini. Ya, kita pakai dengan konsep eliminasi. Boleh substitusi ya. Berarti X tambah Y sama dengan 120. X tambah 4Y sama dengan 240. Saling kita kurangkan. X-nya 0 ya. Y-nya min 3Y sama dengan min 120. Y sama dengan 40. Y 40 kita substitusi. X tambah Y sama dengan 120. X tambah 40 sama dengan 120. X-nya 80. Maka titik potong kedua garis ini tadi, titik potongnya 80,40. Nah, kita carilah daerah hasilnya pada bidang koordinat Kartesius. Inilah daerah hasilnya kan. Nah, berarti ada titik pojok nanti, titik verteksnya, titik 00, titik 120,0, titik 80,40, titik 0,60. Nah, ini nanti yang kita uji ke fungsi sasaran. Baik, jadi fungsi sasarannya tadi 250 kali X tambah 500 kali Y dalam kurung maksimum. Nah, keempat titik pojok tadi atau titik vertex kita ujilah. Titik 0,0. Oke, kita perkalikan. Ganti X-nya 0, Y 0. 0 ya. Titik 120,0. Berarti 120 kali 250 tambah 0. Hasilnya 30.000. Titik 80,40. Kita perhitungkan 250 kali 80 tambah 500 kali 40, maka hasilnya Rp40.000. Lalu titik 0,60, berarti 250 kali 0 tambah 500 kali 60 sama dengan Rp30.000. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka yang tertinggi yaitu Rp40.000. Berarti supaya diperoleh keuntungan sebesar-besarnya, sebesar Rp40.000, maka diproduksilah barang A sebanyak 80 buah dan barang B sebanyak 40 buah. Nah, inilah jawaban dari contoh soal tersebut. Baik, untuk contoh soal kita kerjakan secara bersama-sama. Sebuah perusahaan penyewa truk mempunyai dua jenis truk, yaitu truk A dan B. Truk A mempunyai ruang berpendingin 2 meter kubik dan tak berpendingin 4 meter kubik. Truk B mempunyai ruang berpendingin 3 meter kubik dan tak berpendingin 3 meter kubik. Hasil bumi harus diangkut. 90 meter kubik dimuat dalam ruang berpendingin dan 120 meter kubik dalam ruang tak berpendingin. Jika ongkos sewa sebuah truk A Rp30.000 dan truk B sebesar Rp40.000, berapa banyakkah truk A dan truk B yang disewa agar ongkos yang dipergunakan seminimum? Nah, sekarang kita jawablah. Kita misalkan, tadi yang ditanyakan truk A dan truk B. Biasanya yang ditanya itu yang dimisalkan. Jadi,
Misal, truk A sama dengan X. Truk B sama dengan Y. Oke, kita buatlah tabel untuk membantunya kan. Nah, misalnya ya, ini tadi truk A, X, truk B, Y. Lalu kita buat di sini banyaknya. Lalu kita buatlah tadi dibuat dalam ruang berpendingin. Lalu tak berpendingin kan? Nah, kita ulah istilah dingin. Tak dingin. Nah, tadi truk A tadi untuk yang dingin 2 meter kubik. Lalu tak dingin 4. Itu kan? Lalu truk B yang dingin 3. Tak dingin 3 juga. Lalu tadi yang diangkut itu untuk yang dingin jumlahnya 90. Tadi kan? Nah, lalu yang tak dingin itu sebanyak 120. Nah, oke, kita buatlah kolomnya kan. Untuk membantu kita. Jadi, kita buatkan aja sederhana mungkin kan. Inilah tabelnya. Nah, berarti model matematiknya, model matematikanya yaitu titik 2. 2x tambah 3y. Karena ditanya dia seminimum sekecilnya, maka lambangnya lebih besar. Sama dengan 90. Lalu 4x tambah 3y lebih besar sama dengan 120. Lalu syarat pembatas yang lain, constraint-nya. Nggak mungkin x dan y-nya negatif kan? Haruslah x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Inilah dia modelnya. Lalu fungsi sasaran tadi untuk truk A 30.000, berarti 30.000 kali X tambah 40.000 kali Y. Seminimum berarti minimum. Nah, inilah yang akan kita gambarkan kan. Oke, sekarang kita gambarlah. Nah, kita pindahkan ke sini ya. 2x tambah 3y sama dengan 90. Berarti kalau x-nya 0, y-nya 30. 0,30. Y-nya 0, berarti x-nya 45. 45,0. Itulah yang pertama tadi ya. Ini yang pertama. Yang kedua, garis pertama. Garis yang kedua, 4x tambah 3y sama dengan 120. Oke, kalau x-nya 0, y-nya 40 kan? Berarti 0,40. Y-nya 0, x-nya, y-nya 0, x-nya 30. Berarti 30,0. Kita cari titik potong kedua garis. Ini garis yang kedua kan. Titik potong garis 1 dan 2. Oke. Jadi kita carilah kan. 4x tambah 3y sama dengan 120. 2x tambah 3y sama dengan 90. Nah, kita kurangkan. Kebetulan 3y sudah sama ya. Nah, berarti ini 0. 4 kurang 2. 2x sama dengan 120 kurang 90. Berarti 30. X-nya 15. Kita masukkan substitusi ke salah satu. Berarti 2x tambah 3y sama dengan 90.
X-nya 15, 30 tambah 3Y sama dengan 90. 3Y sama dengan 60. Y sama dengan 20 kan? Nah, 5. Ya. Berarti titik potong 15,20. Nah, sekarang kita tinggal menggambar. Kita pindah ke sini ya, gambar. Nah, jadi secara umum untuk daerah hasil pada program linear ini, bidang koordinat kartesiusnya selalu berada di kuadran pertama. Kenapa? Karena tadi X lebih besar 0 dan Y lebih besar dari 0. Tidak pernah ke kuadran 2, apalagi kuadran 3, apalagi kuadran 4. Jadi selalu daerah hasil di kuadran pertama. Nah, sekarang kita gambarlah koordinat kartesiusnya kan. Oke. Kita gambar. Ya. Nah, X, Y. Nah, kalau kita lihat ini komponen-komponennya ini, nah, paling tinggi 45 kan? Nah, kalau kita ambil dia skala 5 lah. Skala 5 ya. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45 ya. Ada tadi 45 ya. 35, 40, 45, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Tadi titik potongnya 15,20. Kita letakkan dulu ini kan. Biar jangan salah gambar kita nanti. Oke, 0,30. Ini 45,0. Ini. Oke, kita gambarlah garisnya. Ini kan. Nah. Inilah 2X tambah 3Y sama dengan 90. Karena lebih besar, berarti kita ambil titik uji seperti tempoh hari kan. 0 lebih besar 90, salah. Maka kita arsirlah ini kan. Nah, kita arsirlah ini. Oke, lalu yang kedua 0,40. Lalu 30,0. Maka garisnya ini kan melalui titik yang ini tadi 15,20. Oke, kita gambarlah. Ini. Nah, inilah garis 4X tambah 3Y sang 120. Sama, ambil titik 00. 0 lebih besar 120, salah. Arsirlah ini. Itu kan? X lebih besar dari 0, arsirlah ini. Y lebih besar dari 0, arsirlah ini. Jadi dari hasilnya mana? Dari yang bersih. Inilah dari hasil. Jadi ini kan. Jadi inilah. Ini. Terus ini. Nah, jadi titik vertex, titik pojok berarti 0,45. Titik 15,20. Titik 40,0. Nah, ini sekarang yang kita masukkan ke fungsi sasaran. Nah, berarti kita ujilah fungsi sasaran. Tadi 30.000 X tambah 40.000 Y minimum. Oke, kita hitung. Titik 0,45. Berarti 30.000 kali 0 tambah 40.000 kali 45. Berarti kalau kita hitung itu berapa itu? 0,45 itu tadi kan? Ada 0,40 ya.
Berarti kita salah letakkan gambar tadi. 45,0030. Lalu 0,40-nya rupanya tadi kan. Ini tadi 0,40. Oke, tidak apa-apa. Langsung kita ambil aja 40 ya. Nanti kita anggaplah ini titik 0,40 ya. Ini. Salah meletakkan kita tadi. Jadi 0,40. Berarti 0,40. Oke. Berarti 40.000 kali 40. Berarti sama dengan berapa itu? Kalau kita kalikan 0,40.000 kali 4. Berarti 1 juta. Berarti 4 kali 4, 16. Tambah 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1.600.000 kan? Lalu titik 15,20. Kita buat perkaliannya. 30.000 kali 15 tambah 20 kali 40.000. Berarti kalau kita hitung ini, berarti ditotalkan lah ini nanti 3 kali 15, 45 tambah 4 nolnya. 2 kali 4, 8 tambah 5 nolnya. 3, 4, 5. Berarti 450.000 ditambah 800.000. Berarti jumlahnya itu 1.250.000. Ini tadi 1.600.000 ya. Lalu titik yang ketiga 40,0. Maka berarti 30.000 kali 40 ditambah 0. Maka 3 kali 4, 12. Tambah 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1.200.000. Pasnya itu 40. Ya kan? 40 kali 0. Berarti titiknya tadi bukan 40,0, 45. Titik 45 ya. Berarti 45. Berarti 30.000 kali 45. Berarti hasilnya berapa itu? 3 kali 45, 135 ya. 135. Berarti 1.350.000. Jadi dari 3 titik pojok perhitungan ini, yang paling kecil 1.250.000. Jadi dapat disimpulkan supaya biaya sekecilnya sebesar 1.250.000, maka disewalah, ya kan, disewalah truk, kan, disewalah truk A sebanyak 15 buah dan truk B sebanyak 20 buah. Inilah jawaban dari contoh soal yang tadi. Jadi Bapak ulangi tadi ya. Gambar kita ini tadi titik 0,40 ya. Sini kita titik 0,40. Lalu ini tadi 45,0. Bapak tuliskan tadi 40,0, 45,0. Jadi titik pojok yang mau kita uji titik 0,40 ini ya. Bapak ulangi lagi, coba tandaskan. Titik potong sudah pas 15,20. Lalu titik potong ketiga yaitu 45,0. Supaya jangan nanti
Anak-anak ragu ya. Nah, dari gambar sudah jelas di daerah hasil. Cuma tadi Bapak salah meletakkan komponennya. Jadi ini 0,40, 15,20, 45,0. Jadi inilah perhitungannya tadi. Maka untuk soal ini, banyaknya truk A yang disewa 15 buah, truk B disewa 20 buah, supaya biaya sekecilnya yang dikeluarkan sebesar 1.250.000. Nah, itulah jawaban yang ini. Jelas ya semua kan? Oke, terima kasih. Baik, untuk memperdalam materi tadi, program linear itu yang banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, kita ambil dari buku paket matematika wajib halaman 79 sampai dengan 80 bagian A. Terima kasih.